Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan Bapak Aidil Nafa akan menjelaskan materi tentang pemerintah sebagai investor besar yang beranggotakan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan lingkungan politis yang dapat menciptakan insentif dan investasi, sistem hukum yang melindungi hak-hak dan perlindungan masyarakat umum terhadap korupsi, penyuapan, pencurian, dan pengambilan alih hasil-hasil dari investasi mereka. Bahkan dalam lingkungan yang kondusif atau tidak ada kejahatan pun, keputusan politis dapat mempengaruhi insentif untuk berinvestasi dan produktivitas dari investasi tersebut, termasuk peraturan-peraturan seperti pada perdagangan surat-surat berharga, perlindungan terhadap pemikiran melalui hak-hak paten, dan pada masalah-masalah ketenaga kerjaan. Pertumbuhan juga membutuhkan investasi dalam infrastruktur. Baiklah, materi yang selanjutnya mengenai pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat adalah jumlah pengeluaran untuk barang dan jasa dalam sebuah perekonomian. Dalam perekonomian terbuka, sebagian pengeluaran ini berasal dari orang asing dalam bentuk ekspor neto. Pengeluaran agregat terdiri dari pengeluaran konsumen, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Pengeluaran agregat adalah salah satu pendekatan untuk menghitung produk domestik bruto atau PDB. Selain output agregat dan pendapatan agregat, ketiganya akan menghasilkan angka yang sama karena pada dasarnya mewakili berbagai cara untuk memecahkan jumlah yang sama. Rumus dari pengeluaran agregat ini adalah C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M, yang mana C di sini merupakan konsumsi rumah tangga, I merupakan investasi swasta bruto, G merupakan pengeluaran pemerintah, X merupakan ekspor yang mewakili pengeluaran orang asing untuk barang dan jasa dalam negeri, sedangkan M merupakan impor yang mewakili pengeluaran domestik untuk barang dan jasa asing. Materi nomor 3 yaitu kebijakan fiskal dan permintaan agregat. Pada grafik di bawah ini ditunjuk dampak dari peningkatan belanja pemerintah pada permintaan agregat. Karena pengeluaran agregat ditunjukkan oleh kurva AEO pada bagian A dan kurva permintaan agregat ditunjukkan oleh kurva ADO pada bagian B. Keseimbangan produk domestik bruto atau PDB dan tingkat harga dalam jangka pendek. Pada saat kita memasuki dampak tingkat harga ke dalam perhitungan, peningkatan pada belanja pemerintah tetap mempunyai dampak beruntun atau multiplier pada PDB real. Tetapi dampaknya lebih kecil dibandingkan dengan keadaan di mana tingkat harga konstan. Semakin curam kemiringan dari kurva penawaran jangka pendek, semakin besar peningkatan tingkat harga. Semakin kecil peningkatan PDB real dan semakin kecil efek beruntun atau multiplier dari belanja pemerintah. Baiklah, materi yang selanjutnya mengenai ekspansi fiskal dan PDB potensial. Pada PowerPoint yang telah dikirimkan terdapat grafik di mana grafik ini menunjukkan dampak dari kebijakan fiskal yang ekspansif pada saat PDB real sama dengan PDB potensial. Dalam contoh ini, PDB potensial $6 triliun, permintaannya meningkat dari AD0 ke AD1. Sedangkan titik keseimbangan jangka pendeknya terdapat pada titik C yang merupakan keseimbangan di atas kesempatan kerja penuh dengan penggunaan tenaga kerja secara penuh dan adanya kekurangan tenaga kerja. Tingkat upah pun mulai meningkat. Tingkat upah yang lebih tinggi meningkatkan biaya dan mengurangi penawaran agregat jangka pendek. Pada kurva SAS mulai bergeser dari kiri, yaitu
SAS 0 ke SAS 1. Perekonomian kurva permintaan agregat AD1 menuju titik A aksen. Materi selanjutnya yaitu keterbatasan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ekspansif dapat digunakan untuk meningkatkan PDB real dan mengurangi tingkat pengangguran pada saat resesi. Untuk mengurangi PDB real dan menjaga atau memantau inflasi, tetap penggunaan kebijakan fiskal dibatasi oleh dua hal. Yang pertama, lambannya proses legislatif yang berarti adalah sulitnya untuk mengambil tindakan kebijakan fiskal secara tepat. Yang kedua, lambatnya proses legislatif yang berarti sulitnya untuk mengambil tindakan kebijakan fiskal secara tepat. Fungsi investasi. Investasi merupakan sebuah bisnis yang tidak dapat diprediksi dan berisiko. Karena investasi tidak harus mengikuti pergerakan yang sama dengan produk nasional bruto atau GNP. Beda halnya dengan pengeluaran konsumsi yang dapat mempengaruhi nilai produk nasional bruto atau GNP tadi. Dengan mengkombinasikan semua faktor yang mempengaruhi permintaan investasi, kita dapat menghasilkan fungsi investasi dalam formasi berikut. Formasi fungsi investasi. I besar merupakan tingkat investasi, I kecil merupakan suku bunga, R kecil merupakan tingkat pengambilan sebagai indikator keuntungan, lalu ada Q itu merupakan perubahan nasional bruto atau GNP, lalu ada T, perubahan teknologi yang mempengaruhi permintaan investasi. Baiklah, materi yang selanjutnya mengenai fungsi investasi dalam perekonomian Islami. Bagaimana secara lebih spesifik, MM Wali pada tahun 1993 mengembangkan suatu fungsi investasi dalam perekonomian Islami akan sangat berbeda dengan perekonomian non-Islami atau konvensional. Model yang dikembangkan mengasumsikan tingkat suku bunga sama dengan 0. Adapun asumsi lain yang digunakan adalah yang pertama, terdapat denda untuk penimbunan aset-aset yang tidak termanfaatkan. Yang kedua, dilarangnya segala bentuk spekulasi dan tindakan perjudian. Yang ketiga, tingkat suku bunga pada semua jenis dana pinjaman adalah 0. Itu pembangunan infrastruktur. Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dan dapat menjadi perhatian besar. Pada zaman Rasulullah, beliau membangun infrastruktur berupa sumur bom, jalan raya, pos, dan pasar. Pembangunan infrastruktur ini dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, di mana beliau mendirikan dua kota dagang besar, yakni Basrah dan Kufah. Pada masa pemerintahan Islam tersebut, tidak ada masalah bagi orang-orang non-Muslim untuk ikut membantu negara perekonomian Islam.